Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Seperti biasa, kita akan ngobrol dan berbincang santai bersama orang inspiratif. Dan di samping saya ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Najib. Apa kabar Kang Najib? Alhamdulillah Kang Najib. Sedikit cerita, Kang Najib ini adalah tetangga saya juga, orang sebagai panutan saya pribadi. Beliau aktif di organisasi, di kepemudaan juga. Sekarang beliau mempunyai istilahnya rintisan usaha. Nanti kita banyak ngobrol serius dan juga berbincang santai bersama Mang Najib. Seperti apa Mang Najib, bisa diceritakan nggak waktu itu Mang Najib dari awal lahir dan juga background Mang Najib di keluarga itu seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam teman-teman semua. Terima kasih Pak Deden Ya. sudah diundang malam hari ini. Iya, ini suatu kebanggaan buat saya. Terkait pertanyaan tadi, memang saya terlahir dari keluarga yang biasa ya, maksudnya seperti itu, dan boleh dibilang dari segi agama ya alhamdulillah gitu ya, memang background dari agama saya, keluarga saya seperti itu. Lanjut cerita, memang kalau kita lihat sebelumnya, saya itu sekolah juga sekolah umum ya, itu sekolah umum dari mulai SMP, SMA, juga kuliah seperti itu. Dan kuliah saya pun kuliah tarbiyah. Tarbiyah ya, jadi bukan di satu makan. Jadi lebih menggali tentang keagamaan. Keagamaan, betul gitu. Dulu mengapa saya lari ke peternakan? Sebetulnya itu sejak tahun 2018 dulu ya. Jadi ketika kita ikut bisnis online seperti itu, dan sudah hampir 4 kali gagal. Kita ikut Army Amerika dan lain-lain, kita gagal juga seperti itu. Dan pada akhirnya saya sama satu orang teman saya sebetulnya pendiri dari peternakan kami Super Bogor. Peternakan kita nggak bisa sendiri ya. Jadi saya berdua dengan Bapak Amran Maksi, teman saya. Kita buat 2 jenis usaha waktu itu. 2 jenis usaha. Nah, yang pertama itu usaha online perikanan. Ya semua jenis ikan lah ya gitu. Ikan hias pastinya. Yang kedua peternakan. Gitu. Jadi awal pertama kita buat 2 jenis usaha, tapi lambat laun ternyata dari 2 jenis usaha ini ada salah satu yang memang alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Dan ikan sempat kita jual sampai ke Purwokerto. Setelah itu off gitu karena disuspend. Itu juga belajar dulu ya jadi YouTuber. Kita nggak pernah tahu ada mungkin hak cipta orang kita gunakan sehingga disuspend seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kita fokus jualan kambing domba lewat online. Jadi teman-teman semua untuk diketahui, Kang Najib ini kan tadi kita udah ngedengar backgroundnya beliau pendidikan di agama, tetapi alih-alih ke sekarang ini beliau justru malah menekuni di bidang usaha. Usahanya itu yang beliau tekuni sekarang itu jualan kambing ya, yang namanya Kambing Super Bogor. Nah tadi sudah berbicara di awal Mang Najib merintis usaha tersebut. Jadi kita pengen tahu dulu Mang Najib nih, gimana waktu itu Mang Najib kan punya background justru ke agama ya. Kenapa justru malah melirik ini usaha? Dari mana itu belajarnya? Jadi gini, jualan itu kan sebetulnya dulu kita kenapa buka kambing? Kita lihat, jadi pangsa pasar kambing domba itu sangat luas. Dan itu kita lihat ya, kenapa? Karena banyak sekali permintaan kalau kita lihat pada saat Idul Kurban. Gitu. Makanya kita lihat ternyata sih ada peluang. Peluang untuk usaha. Cuma karena dulu ya tahun 2018 itu kan masih jarang orang-orang yang menggunakan online seperti itu. Jualan kambing itu masih boleh dibilang beli di kampung jual di pasar. Jadi nggak ada istilah sistem COD, nggak ada istilah sistem online, nggak ada tuh. Itu makanya saya beserta teman saya Pak Amran Maksi berinisiatif untuk mengonlinekan jualan kambing ini. Seperti itu. Tetap dibawa ke arah modern gitu. Betul, dibawa ke modern. Tetap jualannya kambing, cuma cara jualan yang pengemasan penjualan ini berbeda. Nah, tadi kan berarti ada cerita unik Mang Najib terkait dengan penjualan domba atau kambing ini secara online. Pasti kan banyak lika-liku atau kendala. Nah, seperti apa sebetulnya kendala di situ? Jadi banyak sekali sebetulnya kendala di usaha domba itu. Tapi kalau kita barengin sama, boleh dibilang saya kan memang suka juga dunia binatang ya. Artinya ternak itu saya suka. Dari dulu juga saya ternak seperti itu. Nah, lika-likunya adalah kalau sekarang ya, dari awal sampai sekarang itu setelah kurang lebih sekitar 3 tahun, diantaranya adalah
ya itu tadi manajemen binatang itu kan kalau kita usaha ada matinya. Iya gitu. betul. Kendaraan yang kedua pasarnya juga sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ini barang hidup kan dia bisa dikirim jarak jauh. Gitu. Permintaan dari luar Jabodetabek lah ya, Iya, Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, Makassar itu yang nggak bisa kita fasilitasi untuk pengiriman. Oh iya. Karena keterbatasan itu tadi kemampuan kita, terus sama pengalaman, plus karena yang kita bawa itu barang hidup, otomatis resikonya sangat tinggi. Berarti sejauh ini masih area Jabodetabek. Jabodetabek seperti itu. Itu untuk kendala luarnya ya, eksternalnya untuk pengiriman dan lain-lain. Nah untuk kendala internalnya di kandang gitu ya, karena kambing ini juga makhluk hidup, ketika kita pelihara banyak juga kematian. Iya betul. Itu. Jadi antaranya juga banyak penyakit lah ya. Ketika kambing yang kita beli dari petani atau dari pasar atau dari mitra plasma kita itu tadi ada yang sakit mata, mencret dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bahkan ya kematian lah seperti itu. Jadi untuk usaha kambing sendiri, Mang Najib itu satu tim atau cuma berapa orang gitu? Ya, saya satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang. 2 orang betul. Saya itu fokus jadi customer service, pemilik. Pemilik peternakan itu. Betul. Jadi saya customer service-nya juga pemilik peternakan itu Bogor. Dan Pak Amran Naksi selaku orang yang meng-online-kan bagian dari tim kita. Dia memang fokus untuk di YouTube. Oh, jadi dia orang di belakang layar ya? Orang di belakang layar. Iya, orang di belakang layar. Jadi yang selalu berhadapan dengan customer itu Kang Najib gitu. Nah, bicara soal tadi untuk jualan ini kan bukan barang yang cuma-cuma, dalam arti ini kan butuh biaya yang besar. Waktu itu kenapa sempat langsung yakin gitu mengambil usaha ini, sedangkan resiko untuk kerugian atau untuk berkembang kan dengan modal yang besar pasti kan? Itu seperti apa, Kang Najib? Iya. Kita kan berawal dari keyakinan ya, segala macam usaha berawal dari keyakinan. Saya yakin usaha ini akan maju karena gini, Nabi kan pernah berkata ya, jadi ada 3 harta yang memang boleh dibilang itu baik, tapi ada yang jauh lebih baik. Yang pertama adalah yang pernah dikatakan itu emas. Emas itu baik gitu ya, tapi kan nilainya tidak akan pernah bertambah. Iya betul. Kalau kita simpan emas di bank selama 1 tahun, misalkan tahun pertama 1 kilo, 10 tahun depan masih 10 kilo. Iya betul. Mungkin nilainya bertambah, tapi jumlahnya tidak. Tanah juga sama gitu ya, dia juga bernilai baik seperti itu, tapi juga sama karena kebutuhannya juga banyak, maka harganya meningkat, cuma nggak akan pernah bertambah juga. Iya. Tapi kalau kambing ini kan mengatakan, jadi Nabi pernah mengatakan harta terbaik adalah domba atau kambing. Iya. Kita pelihara 1 tahun ini atau hari inilah ya. Iya. Maka tahun depan bisa jadi 10, bisa jadi 20. Nah inilah salah satu boleh dibilang bisnis yang saya suka. Kenapa seperti itu? Jadi terus bertambah nilainya, dan itu memang kan mayoritas dari Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW juga kan menggunakan kambing. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai orang yang nanti akan mungkin yang mencoba ya, pada dia juga mencoba, jangan pernah malu seperti itu, karena usaha kambing itu adalah usaha yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita. Jadi Kang Najib melirik bisnis kambing ini berlandaskan dengan hadis yang Nabi katakan. Betul. Nah jadi jangan ragu untuk mencoba, benar yang Nabi katakan bahwasanya memang pengusaha melihat peluang gitu. Nah jadi biasanya kan saya pribadi melihat di kampung-kampung ini peminat kambing itu ketika ramenya pas mau Idul Adha. Nah sebetulnya Mang Najib ini fokus penjualannya itu untuk apa aja gitu? Iya, jadi kita bagi 2 ya. Pertama fokus penjualan harian, kita supply untuk para peternak. Oh jadi bibit juga? Betul, kita jual bibit dari mulai anakan umur 5-6 bulan sampai dengan indukan plus jantan. Nah kita supply. Kalau sekarang kan masih fokus di Jabodetabek ya, gitu. Supply untuk para petani seperti itu. Itu jualan harian tuh. Nah, berikutnya ada juga akikah seperti itu. Lalu dari hari itu kita juga punya target tahunan, jualan tahunan. Ya momennya seperti Idul Kurban lah. Betul. Jadi 2 pasar ini memungkinkan kita untuk terus berkembang. Benar. Gitu. Selagi masih ada Idul Kurban, selagi masih ada akikah, insya Allah jualan kambing akan terus sampai akhir zaman. Gitu. Jadi Mang Najib tadi kan sebetulnya ini sekarang sambil usaha juga sambil kerja gitu ya. Betul. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Arti kan pastinya kesibukan dua-duanya pasti berbeda kesibukannya, dan gimana cara membaginya gitu? Iya,
karena kita online ya, dan online itu kan tidak harus selalu ada di lokasi. Itu. Jadi ketika kita punya kandang pun kita nggak harus ngarit. Cukup kita berdayakan orang-orang sekitar untuk ngarit, untuk cari pakan dan sebagainya. Kita kerja ya fokus kerja gitu. Benar. Sambil kerja pun bisa online. Iya benar. Gitu. Jadi sampingan gitu. Sampingan betul. Jadi ini kita bisa remote gitu ya. Kita bisa kerjakan di tempat kerja. Iya. Karena udah praktis, ada timnya. Jadi ada tim pengiriman. Ada 4 orang pengiriman, ada tim kandang, ada tim penyediaan kambing, ada tim YouTuber. Jadi ada orang-orang khusus di belakang. Jadi berarti selain membuka usaha juga membuka lapangan pekerjaan ya? Betul, pasti. Jadi jumlah semua berapa orang berarti? Kalau orang kandang ada 1 orang, yang pengiriman sekitar 4 orang, yang pegang YouTuber gitu ya, yang kelola YouTube, yang pelihara itu 1 orang, yang penyediaan itu 2 orang. Jadi lumayan juga ya, banyak. Alhamdulillah berarti membuka peluang usaha juga dengan buat yang lain. Sejauh ini sebetulnya apa yang dirasakan sama Najib? Apakah puas dengan usaha ini atau gimana gitu? Iya, pastinya senang ya, pastinya senang membuka usaha ini karena bisa membuka peluang buat teman-teman yang lain seperti itu. Yang kedua juga ya kita ingin mengembangkan ke depannya seperti itu. Jadi bukan hanya lingkupnya kita di Jabodetabek lah ya. Kita pengen punya inovasi berikutnya ya, pengiriman lebih jauh lagi dan sebagainya. Benar. Jadi zonanya lebih besar lagi ya. Kalau bisa kebutuhan untuk negara Indonesia jadi lingkupnya Nusantara teman-teman. Jadi tadi alhamdulillah kita sudah banyak cerita dengan Najib. Seru cerita beliau terkait dengan rintisan usaha kambing Super Bogor. Berarti sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan omsetnya juga lumayan. Sejauh ini Mang Najib, kita tadi kan bicara yang manis-manis nih. Nah kita bicara yang agak pahitnya dulu. Pasti kan ada ya kendala. Sempat nggak ada kekecewaan di customer gitu, dan apa sebabnya? Sebetulnya banyak ya, banyak yang kendala yang kita hadapi. Salah satu adalah komplainan. Tapi itu saya menganggap sebagai motivasi sebetulnya, karena kan tidak akan menjadi besar suatu perusahaan ketika customer komplain kita tidak tangani. Jadi setiap masalah yang diajukan oleh customer ya kita coba pecahkan seperti itu. Nah, karena kita jualan kambing hidup dan kebanyakan pelanggan kita adalah para petani. Para petani ya. Jadi yang mereka pelihara kan kambing yang dari kita berikan. Nah, pelayanan purna jual yang kita lakukan adalah memberikan salah satu pelatihan, karena ketika misalkan mereka pelihara kambing dari kita, kadang juga ada yang sakit mata gitu, ada yang mencret, bahkan menimbulkan kematian juga ada seperti itu. Jadi sebenarnya itu sih yang membuat perasaan saya merasa miris ya, merasa miris, karena kalau misalkan ada pelanggan saya yang beli kambing terus kambingnya itu mati dan laporan ke saya, itu yang boleh dibilang ada perasaan kasihan seperti itu. Walaupun memang itu tadi, yaitu kan kalau udah kambing kita jual ke pelanggan, berarti kan otomatis udah beda penanganan ya. Betul. Kalau dari kita sehat bisa jadi mungkin dia nggak bisa merawat, betul. Sakit. Tapi kembali lagi karena itu pelanggan kita dan kita mendengar informasi seperti itu, kita kasihan juga. Makanya kedepannya insya Allah kita coba perbaiki lagi sehingga ya insya Allah ketika mereka pelihara kambing bisa sehat, bisa bahagia, karena seperti itu. Berarti komplainan dari customer atau komplainan dari para pelanggan dijadikan sebagai obat untuk Mang Najib untuk lebih berkembang lagi, memperbaiki dan seperti apa untuk kedepannya lebih baik seperti itu ya. Berarti jalan 3 tahun sejauh ini sudah punya apa aja Mang Najib? Pasti kan omset udah tinggi gitu kan. Kita pengen denger nih biar semua teman-teman terinspirasi dan juga termotivasi. Jadi ini untuk memotivasi aja. Motivasi bukan untuk ajang kita pamer tapi lebih kepada memotivasi. Jadi gini teman-teman sekalian, alhamdulillah ya dari hasil penjualan kambing itu sedikit banyak kita kumpulkan. Ada yang kita kumpulkan untuk modal, ada kita kumpulkan untuk kebutuhan yang lain lah, untuk pengembangan seperti itu. Adapun sampai saat ini ya atas izin Allah lah ya, kita bisa salah satunya bisa beli tanah. Alhamdulillah luar biasa teman-teman. Beli tanah, kita bisa mager seperti itu, kita bisa nyeplain anak, bisa
renovasi rumah Iya. seperti itu. Dan pastinya juga kita bisa mengembangkan usaha-usahanya. Alhamdulillah, berarti ini memang usaha yang menjanjikan. Betul. Dan disebut sama Bang Najib dari pertama yakin, modalnya yakin, akhirnya berbuah dengan hal positif. Keyakinan ini mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang ingin belajar usaha atau seperti apa, atau memang teman-teman semua juga pengen nyoba usaha di bidang tersebut, bisa sharing dengan Bang Najib, bisa sharing, bisa dibantu. Dan juga beliau punya pengalaman banyak sekitar 3 tahun ini, pengalaman banyak. Tadi kan dibilang ada penjualan harian juga penjualan tahunan, berarti kan sudah banyak menerima konsumen, sudah banyak menerima pelanggan, pasti kan banyak kendala di situ, nanti bila wajarkan. Oke. Oke teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ngobrol seru dan ngobrol menarik lagi dengan narasumber kita yaitu Kang Najib, jangan lupa like, comment, and share video ini dan di channel Lambung Bakul Channel dan juga channel YouTube Kang Najib Kambing Super Bogor. Jangan lupa di like, comment, and share video ini. Kita lanjut obrolan selanjutnya. Jadi tadi sudah banyak bahwa Kang Najib dilika-liku obrolan terkait dengan usaha Kambing Super Bogor. Ada lagi nggak yang lain? Ya, Kambing Super Bogor juga kan selama perjalanan juga mengevaluasi mengevaluasi kekurangan yang kita miliki seperti itu yang kita hadapi di lapangan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya owner Kambing Super Bogor juga membuka, alhamdulillah ya, membuka untuk pertama kalinya perdana program tabungan kurban. Tabungan kurban. Tabungan kurban. Jadi tabungan kurban ini kita buka untuk semua orang. Jabodetabek ya umumnya seperti itu. Jadi kenapa kita buka tabungan kurban? Karena saya melihat pengalaman sebelumnya. Jadi banyak orang yang mau berkurban, cuma terkadang karena itu tadi ya, harga kambing itu melonjak. Iya betul. Saat ini kurban, jadi mereka tidak sanggup. Makanya kita buka tabungan kurban. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka. Iya, mempermudah. Jadi untuk memudahkan mereka, ketika mereka mau berkurban, mereka bisa mempersiapkan kurban terbaiknya itu dari sekarang. Oh iya. Seperti itu. Jadi sistemnya seperti apa tabungan tersebut? Tabungan kurban itu sistemnya bisa nabung, bisa ya. Nanti kita kasih formnya, kita kasih buku tabungannya. Nanti setiap bulannya bisa store, transfer atau tunai. Seperti itu. Lalu kita tuliskan dan kita sampaikan. Oh iya, jadi sistemnya kayak angsuran bulanan. Angsuran bulanan, betul. Jadi selama 12 bulan atau gimana? Selama 11 bulan. Selama 11 bulan. Jadi bulan terakhirnya itu langsung kita mendapatkan kambing tersebut. Jadi, untuk range harga gitu, ada paket atau apa? Ada kualifikasi dari harga masing-masing kambing atau gimana? Iya, ada 3 ya. Yang pertama itu paket A ya. Paket A itu jadi kelas A ada yang 2,6 harganya, itu berarti 27-30. Iya. Paket B itu sekitar 24 sampai dengan 26. Paket C 20 sampai 23 beratnya. Gitu ya. Jadi untuk harganya nanti ada di brosurnya, ada di flyernya. Iya, nanti kita juga sebarkan di sini. Jadi teman-teman, tadi sudah dibilang sama Kang Najib, selain beliau juga menekuni usaha, beliau juga membantu teman-teman semua yang mempunyai niatan untuk berkurban. Beliau membuka peluang yaitu namanya tabungan kurban. Nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Kang Najib atau saya di deskripsi channel berikut ini. Untuk harga tadi kan sudah dikatakan ya Kang Najib. Nanti pada saat pasti kan ada yang tadi Bang Najib bilang bahwa kambing itu setiap tahunnya mengalami kelonjakan, apalagi pada saat Idul Fitri. Nah, harga yang tertera di brosur itu harga pasti atau nanti ada gimana gitu? Iya, itu udah harga pasti. Jadi nggak ada penambahan lagi nantinya? Tidak ada. Oh, jadi itu udah plus ongkos kirim. Pokoknya sampai nanti Idul Kurban itu harganya. Oh, seperti itu. Tidak ada biaya lain. Ya, luar biasa teman-teman. Jadi dijamin Kambing Super Bogor ini menyediakan tabungan kurban buat teman-teman semua. Selain memang berbisnis, ini juga membantu teman-teman semua. Kita belajar untuk berkurban, kita belajar untuk menyisihkan sebagian harta kita dari penghasilan bulanan kita. Ayolah kita coba untuk menabung berkurban, siapa tahu tabungan kurban ini kita bisa terus meningkat. Ya, jadi jangan jangan kambing aja, nanti mudah-mudahan jadi sapi atau apa gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, jadi ada lagi nggak yang ingin disampaikan sama Kang Najib? Iya, terakhir ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, kita berbagi lah ya. Jadi ketika teman-teman memulai usaha, ya cobalah dari sekarang gitu ya. Karena kita tidak bisa terus-menerus bekerja sebagai pegawai atau sebagai karyawan gitu. Jadi, coba
kita putar pikiran kita. Kalau dulu kita sekolah diniatkan untuk bekerja, nah sekarang kita rubah. Sekarang kita sekolah diniatkan untuk memiliki usaha. Iya betul. Gitu. Karena dengan usaha kita bisa memperbaiki ekonomi, gitu. Dengan ekonomi yang baik, otomatis akan ada peningkatan, baik dari segi kehidupan sosial maupun yang lainnya, seperti itu. Orang kaya bisa membantu orang, seperti itu. Benar, seperti itu. Jadi Najib ini lebih kepada orang yang bermanfaat. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Jadi salah satu implementasi dari pengusaha ini kita bisa melaksanakan itu. Kita bisa berusaha dan juga bisa membantu orang lain yang dikatakan tadi Mang Najib. Bahwasanya usaha beliau ini selain benar-benar mencari keuntungan dalam usaha, beliau juga mempekerjakan para pekerja di sekelilingnya. Jadi bermanfaatnya si pengusaha ini untuk Kang Najib dan juga bermanfaatnya ini adanya usaha untuk orang-orang di sekitar Kang Najib. Ada terkadang kendala Kang Najib nih, teman-teman atau orang-orang yang ingin buka usaha, beliau mereka bingung gitu. Terkadang bingungnya gini. Kadang ada modal tapi bingung mau usaha apa gitu. Tapi punya usaha tapi terkendala dengan modal. Cara mengatasinya sejauh ini Mang Najib seperti apa gitu pandangannya? Iya, jadi gini ya. Kalau kita nanti membuka usaha, jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri, gitu ya. Karena kemampuan manusia itu terbatas, gitu. Awal saya buka usaha itu memang saya meminta ya, maksudnya bermunajat sama Allah, dengan cara mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul kita. Salah satunya adalah mendawamkan Al-Quran, gitu. Jadi kita dawamkan Al-Quran itu, baca setiap hari, jangan terputus, ya. Kalau perlu berpuluh-puluh kali hatam. Nah, sambil baca Al-Quran, ini cara saya lakukan ya. Sambil baca Al-Quran, gitu ya, setiap hari. Saya kurang lebih waktu itu 2 tahun. 2 tahun baca Al-Quran berturut-turut, seperti itu. Ini tasbihnya aja, menikmati karunia dari Allah. Sehingga saya minta pada saat itu, ya Allah bukakanlah jalan rezeki buat saya yang bisa saya gunakan untuk ya menafkahi keluarga, membantu orang-orang sekitar. Makanya Allah tunjukkan. Benar. Betul. Karena niatnya kita baik ya. Niatnya kita baik. Jadi Allah tunjukkan ini yang cocok buat kamu. Gitu. Kalau Allah udah tunjukkan yang ini, ya insya Allah sampai nanti juga langgeng. Iya betul. Karena itu petunjuk langsung. Petunjuk langsung. Kalau mengambil kemampuan, kita coba ini coba itu tanpa meminta, itu nggak akan pernah lama biasanya. Gitu. Jadi salah satu hikmah dari amalan membaca Al-Quran itu seperti itu. Jadi saya amalkan. Mungkin teman-teman punya amalan lain, silakan dicoba, gitu ya. Amalkan dan juga manfaatkan, masih minta. Kita minta tunjukkan usaha apa yang cocok sama kita. Karena kalau ada kemampuan nggak akan. Jadi kembali lagi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta petunjuk. Kalau misalkan memang teman-teman punya niatan untuk berusaha, gitu kan, lakukan apa yang tadi Mang Najib katakan, bahwa kita berserah diri kepada Allah, kita minta petunjuk. Apa yang nanti dikasih itulah jalan yang terbaik yang akan kita laksanakan seperti itu. Jadi ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar bicara dalam arti hanya omongan, tapi ini sudah dikatakan dan sudah dilangsungkan sama Kang Najib, dipraktekkan dengan usaha ini. Usaha ini petunjuk dari Allah, mungkin yang tadi Kang Najib bilang, dan ini bisa berjalan seterusnya. Akhir kata Kang Najib, alhamdulillah terima kasih sudah berkunjung ke tempat kita. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar, semakin banyak bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di sini. Dan juga lain waktu ketika kita bertemu lagi, kita bisa sharing lagi segala hal. Mudah-mudahan kita sukses bersama lah. Kita terima kasih Kang Najib. Ya teman-teman semua, sekian bincang-bincang saya dengan Kang Najib. Mudah-mudahan menginspirasi dan menjadi solusi buat teman-teman semua yang menjadi tontonan di channel ini, bisa membuka usaha ataupun hal-hal yang lain. Ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.